Kita lebih mudah untuk mengabaikan nasihat, lebih mudah untuk melawan, lebih mudah untuk memberontak daripada taat. Ternyata seiring berjalannya waktu kita sering melanggar. Menjadi taat itu membutuhkan perjuangan. Ketika Anda pergi ke dokter, biasanya dokter akan memberikan resep, kemudian memberikan beberapa nasihat-nasihat. Saya pernah cek ke dokter, ternyata saya punya asam urat naik begitu ya. Dia berikan nasihat, tolong kurangi kacang, jangan banyak makan kacang, dan sebagainya. Pertanyaan sekarang, apakah saya taat kepada apa yang disarankan oleh dokter? Ya, kalau saya bilang jujur, pertama-tama saya bilang, saya tidak makan kacang. Karena dokter bilang, jangan kurangi makan kacang. Tetapi seiring berjalannya waktu, lama-lama saya mulai makan kacang lagi. Ternyata untuk taat itu butuh perjuangan. Ya, inilah manusia kita. Kita lebih mudah untuk mengabaikan nasihat, lebih mudah untuk melawan, lebih mudah untuk memberontak daripada taat. Karena ternyata ketaatan itu membutuhkan perjuangan. Jadi ternyata menjadi taat itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena menjadi taat itu memang sungguh-sungguh membutuhkan niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang dikatakan oleh orang lain yang menurut kita itu baik dan benar pun kadang-kadang kita tidak taat. Ada orang yang menjadi taat karena terpaksa. Banyak contoh. Misalnya ketika orang sudah sakit, keras, dipaksa untuk taat, orang akan berjuang untuk taat kepada apa yang diberikan petuah atau nasihat, entahkah dokter, orang tua, atau mungkin suami istri. Kita berjuang karena kita ingin sembuh. Tapi benarkah ketika kita sudah sembuh, kita masih mentaati nasihat-nasihat yang diberikan? Ternyata seiring berjalannya waktu kita sering melanggar. Kenapa? Karena ternyata menjadi taat itu membutuhkan perjuangan. Jadi perjuangan kita itu bukan melawan orang-orang di sekitar kita. Ternyata perjuangan kita itu sudah melawan diri kita sendiri. Karena kita sering tidak taat dengan aturan-aturan, tidak taat dengan hal-hal yang seharusnya kita taat. Mengapa demikian? Karena kita diciptakan sebagai manusia memiliki kehendak bebas. Kita bebas memilih mau taat atau tidak. Tetapi sebenarnya ketika kita taat, ada banyak keuntungan yang bisa kita terima di tengah-tengah hidup ini. Misalnya berlalu lintas. Kita taat ketika lampu merah, kita berhenti di tempat yang sudah ditetapkan, diatur. Ya. Misalnya di belakang zebra cross atau di belakang garis yang sudah ditetapkan oleh aparat. Ketika kita melanggar, ya apalagi sekarang pakai sistem elektronik, itu ada kamera, kita kelihatan melanggar melewati jauh, bahkan lampu masih merah kita jalan saja, pasti kita akan rugi. Ya mungkin tidak ditegur. Sekarang kan pemerintah menggunakan sistem yang lebih canggih. Tiba-tiba ke rumah kita ada surat cinta karena kita melanggar. Artinya ternyata ketaatan itu bukan karena ada orang yang memperhatikan. Bukan karena kita terpaksa atau karena kita sungkan dengan orang lain. Tetapi kalau kita melihat itu adalah hal yang baik bagi diri kita dan itu merupakan aturan yang akan menolong kita menjadi orang yang lebih baik, seharusnya kita taat. Tetapi ingatlah, menjadi taat itu membutuhkan perjuangan. Berjuang berarti kita konsisten dan komit dengan janji kita bahwa saya akan taat. Tetapi bukankah dalam kehidupan kita yang bebas ini, kita seringkali melanggar bahkan tidak taat? Itu karena apa? Karena memang dalam diri kita menjadi orang yang ingin bebas. Tidak mau diatur. Tidak mau kita mendengarkan hal-hal yang baik dalam diri kita. Pemerintah mengatur yang baik, tetapi kita kadang-kadang melanggar. Bahkan aturan-aturan dibuat untuk ditaati, tetapi kita cenderung untuk melanggarnya.
Ini menjadi bukti ternyata menjadi taat itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan energi, membutuhkan komitmen, membutuhkan konsistensi untuk tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Ingatlah, ketika kita menjadi taat kepada sesuatu yang baik, taat kepada sabda Tuhan, taat kepada aturan-aturan di sekolah ketika Anda bersekolah, atau taat di aturan-aturan kantor ketika Anda bekerja, taat di aturan-aturan ruang publik ketika Anda berada di ruang publik, maka kita sejatinya akan menjadi orang-orang yang beruntung. Menjadi orang-orang yang dihargai oleh orang lain karena ketaatan kita. Tapi ingat, untuk menjadi taat itu membutuhkan perjuangan. Dan perjuangan itu tidak bisa kita lakukan hanya di awal-awal saja. Itu membutuhkan komitmen yang secara terus-menerus. Karena ketaatan akan membuahkan hidup kita diberkati, tetapi untuk mencapai sana, maka kita membutuhkan perjuangan. Karena itu, mari menjadi orang yang berjuang, bukan berjuang untuk memberontak, tetapi berjuang untuk menjadi orang yang taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, karena sejatinya aturan-aturan, entahkah itu aturan dari Tuhan atau aturan dari manusia, yang baik, yang akan menolong kita, sejatinya akan menolong kita menjadi pribadi yang aman, menjadi pribadi yang beruntung, menjadi pribadi yang senantiasa baik di tengah-tengah kehidupan ini. Sekali lagi, ini kiranya memberi inspirasi kepada kita. Ketika kita berjuang untuk taat, maka perjuangan Anda itu akan membuahkan hasil yang manis di kemudian hari. Karena itu tetaplah berjuang untuk taat. Tidak mudah, tetapi ingat, selalu ada hasil yang baik yang akan Anda terima, takkah saat ini ataupun di saat-saat atau masa-masa yang akan datang. Kiranya ini memberikan inspirasi. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.